Jiang Tang menjelaskan kalau Raja Lu sedang terluka dan dia ingin bertemu dengan ketua sekte suci. Mendengar ini, Qin Mu sangat kaget. Kemudian dia langsung bergegas menuju ke tempat Raja Lu berada. Saat Qin Mu telah tiba, dia melihat luka Raja Lu yang sangat parah. Dengan cepat Qin Mu langsung memulai untuk memeriksanya. Luka Raja Lu sangatlah parah, bahkan lebih parah lagi daripada luka guru negara Yangkang. 7 harta karun ilahinya semuanya telah terluka. 3 dari Dewa 5 elemen telah hancur. Jembatan ilahinya juga telah rusak. Kemudian Raja Lu berkata dengan nada yang sangat lemah. Ia mengatakan kalau dia telah menemukan keberadaan Raja Qian. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba Qin Mu menghentikannya. Qin Mu memberikan obat kepadanya. Setelah merenung sejenak, ia segera menuliskan beberapa bahan obat dan memberikannya kepada Jiang Tang untuk segera mencarinya. Sekarang luka-luka di tubuh Raja Lu Tian sudah lebih membaik, tetapi luka-luka di jiwa dan rohnya bahkan lebih serius. Dalam keadaan terengah-engah, dia mengatakan kalau Raja Qian sudah mati. Saat dia sedang menyelidikinya, tiba-tiba dia disergap. Mereka semua menutupi identitasnya, tetapi aku mengenali kekuatan magis mereka. Salah satu orang yang menyerangku adalah pejabat tinggi istana kekaisaran. Teknik yang digunakan adalah Zhen Lingbao Budong. Di antara pejabat tingkat pertama istana kekaisaran, guru besar Pangeran Sunanda telah berlatih teknik ini secara ekstrim. Saat Raja Lu sedang menjelaskan semuanya, Qin Mu masih tetap dalam keadaan mengobatinya. Kemudian Raja Lu menegaskan, walaupun Qin Mu seorang guru ajaib, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Raja Lu pun tersenyum. Dengan gemetar dia bangkit dari tempat tidur. Ia segera menghentikan Qin Mu dan berkata kalau Qin Mu tidak boleh membuang-buang energinya. Jembatan ilahinya telah rusak dan dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dia sangat berharap bisa membantu Qin Mu untuk menghidupkan kembali sekte suci. Tetapi aku tidak bisa. Sekarang tingkat kultivasi dan semua harta karun ilahi Raja Lu telah hancur satu persatu. Kemudian muncullah api suci yang berkobar dan membakar tubuhnya. Dalam kobaran api, Raja Lu mengatakan kalau hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Ia mengatakan kalau dia ingin kembali ke Gunung Senglin. Api pun berangsur-angsur mulai padam, hanya meninggalkan seberkas abu berwarna putih. Setelah beberapa saat, Jiang Tang telah kembali membawa beberapa bahan obat. Mengetahui hal ini, Qin Mu langsung berbalik dan berkata kalau Raja Lu telah mati. Mendengar ini, kantung obat di tangannya langsung terjatuh. Dia pun berlutut dan sangat sedih. Qin Mu mengumpulkan abu Raja Lu Tian, kemudian menaruhnya di dalam guci. Sekarang Qin Mu sangat marah. Dia berkata kepada Jiang Tang, perintahkan para murid di sekte untuk memeriksa semua pejabat tingkat pertama di istana kekaisaran. Aku ingin mengetahui semua informasi tentang guru besar Pangeran Sunanda. Qin Mu juga memerintahkan Jiang Tang untuk segera membawa kembali abu Raja Lu ke sekte suci. Jiang Tang yang mendengar ini pun langsung mematuhi perintah dari Qin Mu. Kini Qin Mu telah keluar dari kediaman Jiang Tang dan menemui Si Yun Xiang. Ia meminta data yang telah dicari oleh Si Yun Xiang. Lalu kemudian ia pergi ke Menara Tianlu. Qin Mu mencari informasi tentang teknik Lingbao Budong Zhen dan membacanya dengan seksama. Setelah membaca beberapa hari, ia akhirnya kembali ke tempat kediamannya. Keesokan harinya, Jiang Tang datang ke tempat kediamannya dengan membawa sebuah berkas yang sangat tebal. Berkas itu berisi semua informasi tentang guru besar putra mahkota. Setelah membaca cukup lama, Qin Mu mengatakan akan sangat besar resiko jika kita memusnahkan seluruh keluarga Sunanda di ibu kota. Oleh karena itu, mari kita bantai mereka semua di luar kota. Setelah itu, Qin Mu memerintahkan Jiang Tang untuk memberitahu semua anggota sekte suci untuk segera pergi ke Sungai Tungjiang di luar ibu kota. Qin Mu juga memberikan berkas kepadanya, yaitu tentang kekurangan Lingbao Budong Zhen. Jiang Tang dengan hormat menerimanya dan kemudian ia pun pergi. Setelah menyelesaikan ini semua, Qin Mu beristirahat sejenak. Kemudian ia pergi ke tempat para sarjana berada dan di sana dia bertemu dengan Wei Yong. Ia menyuruh Wei Yong pulang untuk memberitahu Adipati Wei bahwa ada sesuatu yang menarik yang akan terjadi di istana Sunanda. Mendengar ini, Wei Yong sedikit bingung, namun dia tetap pulang untuk memberitahu Adipati Wei. Qin Mu pun berpisah dengannya dan ia pun langsung pergi ke pavilion Tingyu. Di sana ia disambut oleh Fu Qingyun. Saat Fu Qingyun hendak berbicara, Qin Mu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba terdengar suara berderak dari tubuh Qin Mu. Tubuhnya perlahan mengalami perubahan. Kini Qin Mu telah berubah wujud menjadi Bangong Chuo. Kemudian dia mengeluarkan 1000 pagoda dari tas tautinya. Setelah itu dia mengatakan kepada Fu Qingyun untuk tidak gegabah dan tunggu perintahnya. Qin Mu berjalan membawa menara 1000 pagoda. Kemudian dia keluar dari pavilion Tingyu menuju istana Nanda.
Di istana Sunanda terjadi keributan yang sangat luar biasa. Para murid dari kuil Nanda keluar satu demi satu. Bahkan banyak murid dari Sunanda bergegas keluar. Murid itu mengatakan kalau ada seseorang yang menjual harta karun Buddha di luar sana. Harta itu merupakan pagoda 1000 Buddha yang sama dengan Lingbao Budong Zen dari kuil Nanda kita. Itu adalah harta karun kuil Nanda yang telah hilang selama ratusan tahun yang lalu. Ketika mereka tiba di luar istana, mereka melihat banyak biksu berkumpul dalam satu kelompok menghalangi jalan yang akan ditempuh. Di tengah kerumunan, mereka melihat sebuah pagoda yang sangat luar biasa. Pagoda itu memiliki 7 lantai. Di setiap lantai terdapat harta karun yang berbeda. Sementara orang yang menjual pagoda itu adalah Bangong Chuo, yang tak lain dan tak bukan adalah Kinmu yang telah menyamar. Setelah diaktifkan, pagoda itu menjadi sangat tinggi. Bangong Chuo mengatakan kalau ini adalah pusaka keluarga yang sangat berharga yang akan diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Ia berasal dari padang rumput di luar tembok besar. Harta ini adalah warisan dari leluhurku. Kali ini aku ke negara Yangkang hanya untuk menemukan orang yang ditakdirkan untuk harta ini. Melihat ini, seorang murid bertanya satu sama lain. Ia menanyakan apa harta karun ini milik kuil Nanda kita. Salah seorang murid membenarkan apa yang dikatakannya, kalau harta karun itu memang milik kuil Nanda mereka. Lalu tibalah seorang murid yang berteriak dengan sangat keras. Ia meminta kepada Bangong Chuo agar harta karun milik kuil Nandanya segera dikembalikan. Mendengar ini, Kinmu sekali lagi menegaskan kalau harta karun ini hanya diberikan kepada mereka yang ditakdirkan. Lalu datanglah seorang murid yang lain dan bertanya, apa yang dimaksud dengan orang yang ditakdirkan? Kemudian Kinmu berdiri meletakkan menara 1000 pagoda. Ia mengatakan kalau dia sangat mengagumi orang kuat yang ada di istana Sunanda. Oleh karena itu, dia menggunakan harta ini untuk bertemu dengan mereka. 1000 pagoda ini adalah hal yang luar biasa. Jika kalian semua dapat mengalahkanku di level yang sama, maka aku akan memberikan harta ini kepada kalian. Di sisi lain, Wei Yong dan Adipati Wei telah tiba di istana Sunanda. Adipati Wei yang melihat kejadian ini pun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia berkata dengan sangat keras dan didengar oleh semua orang. Ia mengatakan apa yang menarik dari ini hanya bajingan kecil dari istana emas Laulan yang datang untuk membuat masalah bagi kuil Nanda. Setelah kata-kata Adipati Wei terdengar, kerumunan manusia semakin bertambah banyak. Melihat ini, Wei Yong sedikit bingung. Ia bertanya-tanya dari mana Kinmu tahu hal ini akan terjadi dan sekarang di mana dia berada. Sedangkan di tempat Kinmu berada, orang-orang semakin banyak berkumpul. Seorang murid dari istana Nanda melangkah maju. Kemudian ia memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Yuan Jing dan berada di alam 5 cahaya. Menanggapi hal ini, Kinmu pun berdiri dan melakukan hal yang sama. Yuan Jing melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, mengaktifkan Zen Lingbao Budong yang tak tergoyahkan. Cahaya Buddha bersinar di sekujur tubuhnya dan bayangan Buddha Lingbao tampak samar-samar di belakangnya. Tangannya dengan cepat membentuk sebuah segel dan dengan keras menampar ke arah Kinmu. Kinmu hanya berdiam di tempat. Tiba-tiba tangannya jatuh dengan suara keras. Alam berkilau, Buddha Lingbao dan segel berkilau, semuanya hancur oleh sebuah tamparan dari Kinmu. Sebuah lubang besar muncul di atas tanah dan di dalam sana terdapatlah murid Yuan Jing yang sangat menyedihkan. Banyak orang yang sangat terkejut setelah melihat kejadian ini. Bahkan Adipati Wei juga memiliki ekspresi yang sama. Adipati Wei menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres. Teknik yang dikeluarkan oleh Kinmu sangat berbeda dari teknik para murid istana emas Laulan. Ia bertanya-tanya apakah Bangong Chuo ini telah mengubah teknik istana emas Laulan. Para murid dari istana Nanda dipenuhi dengan kemarahan. Kemudian datang lagi seorang murid untuk menyerang Kinmu. Kinmu segera mengulurkan tangannya dan meraihnya. Terdengarlah suara guntur. Sebelum murid itu sempat menyelesaikan kata-katanya, dia langsung jatuh ke tanah. Kinmu membunuh murid istana Nanda dengan sangat brutal. Hal ini membuat para murid lain menjadi sangat marah. Seorang murid berteriak keras dan tiba-tiba berlari ke depan sambil membawa tongkat. Dengan cepat dia segera menyerang Kinmu. Namun Kinmu tetap tidak bergerak, membiarkan tongkat itu mengenai kepalanya. Dengan cepat Kinmu meraih tongkat itu dan memukul murid itu hingga jatuh ke belakang. Kemudian Kinmu melemparkan tongkatnya dan menusuk ke arah jantungnya dengan sangat kejam. Adipati Wei yang melihat ini menggelengkan kepalanya, sedangkan Wei Yong masih mencari keberadaan Kinmu. Ia bertanya-tanya di mana Kinmu bersembunyi sekarang. Banyak murid setengah baya keluar dari istana Nanda. Mereka meminta seseorang untuk segera melaporkan kejadian ini ke kuil Dali. Sedangkan di ibu kota, Kinmu terus membunuh murid-murid yang telah maju untuk menyerangnya. Sedangkan di istana pangeran, seorang murid berlari dengan sangat panik sambil berteriak.
Ia melaporkan kepada Sunanda bahwa ada sesuatu yang buruk yang telah terjadi. Seseorang telah datang ke istana Nanda untuk membuat masalah. Mendengar ini Sunanda membuka matanya. Ia pun menatap putra mahkota. Ia bertanya, mungkinkah iblis dari sekte iblis surgawi datang ke sini untuk membalas dendam? Mendengar ini murid itu menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan kalau orang yang membuat masalah adalah seorang murid dari istana emas Laulan di luar tembok besar bernama Bangong Chuo. Ia juga membawa menara 1000 pagoda, harta karun kuil Nanda yang telah hilang selama ratusan tahun. Ia mengatakan kalau harta itu akan diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Selama ada seseorang yang memenangkan pertarungan di level yang sama, maka dia akan mendapatkan menara 1000 pagoda. Banyak murid kita yang telah melangkah maju, tapi dia telah membunuhnya tanpa ampun. Mendengar ini wajah Sunanda menjadi sangat gelap. Menara 1000 pagoda adalah harta karun kuil Nanda mereka. Bagaimanapun mereka harus mendapatkan harta itu. Putra mahkota yang berada di depannya mengatakan kalau sekte iblis surgawi telah kehilangan 2 raja surgawi secara berturut-turut. Mereka pasti akan membalaskan dendam ini. Dan sekarang seorang murid dari istana emas Laulan tiba-tiba muncul. Apakah ini adalah tipuan dari mereka? Ku dengar sekte iblis surgawi akhirnya memiliki pemimpin baru setelah 40 tahun. Dan asal-usul pemimpin baru ini masih belum diketahui. Mendengar ini Sunanda tiba-tiba berdiri. Ia mengatakan kalau asal-usul pemimpin baru sekte iblis surgawi telah diketahui. Ia mendapat berita dari sekte kuil Leyin Agung. Pemimpin baru ini adalah seorang dokter dari Akademi Kekaisaran. Nama belakangnya adalah Qin dan nama depannya adalah Mu. Dia adalah orang terlantar dari Daksu. Belum lama ini, Kaisar telah mengangkatnya menjadi pejabat tingkat 5. Sang pangeran menegaskan meskipun pemimpin baru sekte iblis surgawi masih sangat muda, masih ada orang-orang kuat di sekte tersebut. Jadi kita harus tetap berwaspada. Ia tidak menyangka kalau Sunanda masih memiliki hubungan dengan sekte kuil Leyin Agung. Putra mahkota bertanya apakah dia bisa bertemu dengan Tathagata. Sunanda mengiyakan perkataannya dan mengatakan kalau Tathagata tua juga ingin bertemu dengannya. Kemudian setelah itu mereka berdua melangkah keluar dan pergi untuk memastikan apakah yang membuat onar adalah Bangong Chuo dari istana emas Laulan atau anggota dari sekte iblis surgawi.